Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu di kesempatan yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini. Hari ini kita akan membahas tentang ma'rifah dan nakirah. Bagaimana penjelasannya? Saksikan terus video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu adalah sesuatu yang jelas, yang khusus, sedangkan nakirah itu adalah sesuatu yang umum atau asing atau masih belum jelas. Di dalam kitab An-Nahwu Wadih dikatakan ma'rifah itu adalah ismun yadullu ada syai' muayyan, isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, sedangkan nakirah adalah ismun yadullu ala syai' ghairi muayyan, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas. Mari kita lihat di pembelajaran kali ini apa definisi dan apa contoh-contoh daripada ma'rifah dan nakirah di dalam kitab Matan Jurmiyah. Kita lihat pembagian ma'rifah. Al-ma'rifah, ma'rifah itu seperti yang saya katakan tadi adalah yang khusus, yang sudah diketahui. Ma'rifah itu terbagi kepada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah isim mutmar. Isim mutmar itu adalah isim dhamir, kata ganti. Apa contohnya? Ana dan anta. Ana lil mutakallim, untuk pembicara, kata ganti orang pertama. Sedangkan anta ini adalah lil mukhatab, kata ganti orang kedua. Ya, atau yang 12 lagi, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke. Kemudian yang kedua, apalagi yang ma'rifah itu, yaitu isim alam, al-ismul alam. Apa contohnya? Zaidun dan Makkah. Zaidun ini adalah nama orang, sedangkan Makkah ini adalah nama kota, nama tempat. Oke. Setiap nama orang, nama tempat itu adalah sesuatu yang ma'rifah, dan dia adalah masuk kategori isim alam. Kemudian yang ketiga adalah isim mubham. Isim mubham. Apa contoh isim mubham itu? Contohnya adalah hadza, hadhihi, haula, yaitu kata tunjuk dan bisa juga kata sambung ya. Nanti kata sambung ini kita pelajari di materi lanjutan, yaitu di syarah kitab Matan Jurmiyah. Ada banyak kitabnya. Kali ini kita hanya belajar kata tunjuk saja, yaitu hadza. Ya, hadza ini untuk kata tunjuk yang dekat, ini hadhi untuk muzakkar ya, untuk muzakkar laki-laki. Hadhihi untuk muannas, artinya ini haula untuk jamak daripada hadza atau hadhi. Kemudian yang keempat, al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, isim yang di dalamnya ada alif dan lam. Ini yang termasuk juga sesuatu yang khusus, yang sudah diketahui, yang sudah jelas. Apa itu ar-rajulu, al-ghulamu? Ar-rajulu asalnya rajulun. Kalau kita katakan rajulun berarti laki-laki itu belum kita ketahui, masih umum ya, belum jelas siapa orangnya. Tapi kalau sudah kita katakan ar-rajulu, kita tambah biziyadati al-alif wal lam, maka sawfa na'rif, kemudian pasti kita tahu bahwa laki-laki itu siapa ya. Mungkin laki-laki itu seorang guru, atau mungkin seorang ayah, dan sebagainya. Al-ghulamu, ada juga contoh isim yang di dalamnya ada alif dan lam, dan dia ini adalah ma'rifah, sesuatu yang khusus sudah diketahui. Al-ghulamu sebelumnya kita tidak tahu. Apa sebelumnya kalau kita tidak tahu namanya? Kata ghulamun, ghulam. Nah, ini adalah sesuatu yang asing, masih umum. Ya, budak. Belum tahu kita, tapi ketika ditambah dengan alif lam di awalnya, maka kita tahu budak itu siapa, laki-laki itu siapa. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 dari bata dia. Yang kelima, ma'udhifa ila wahid min hadhihi arba'ah. Apa yang disandarkan kepada salah satu dari yang 4 ini, yaitu bentuk idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Apabila satu kata disandarkan kepada salah satu 4 ini, maka kata pertamanya dia itu umum, maka berubah menjadi khusus. Apa contohnya? Kitab ya. Misalnya kitabun.
Kitabun, buku. Kitab. Buku apa? Belum jelas buku apa ini. Apakah buku mutalaah, apa bukumu, buku dia, buku ustadz, buku seorang murid, belum jelas. Masih nakirah dia ya. Tapi ketika ditambah dengan salah satu yang 4 ini, contohnya kita buka, ditambah dengan domir, ditambah dengan isim mudmar, atau kitabi ya untuk anaknya, antanya kita buka, menjadi ma'rifah lagi ya. Menjadi ma'udhifa ila wahid min hadir arba'ah, yaitu idhofah. Kitab mudhof, karena ini adalah mudhof ilaih ya. Kemudian apabila satu kata atau kata kitab ini disandarkan kepada isim alam, ini kata Zaid, menjadi kitabu Zaidin, buku si Zaid. Belum tahu kita awalnya bahwa buku itu punya siapa, tapi karena ditambah dengan isim alam maka kita tahu bahwa kitab itu adalah milik si Zaid. Kitabu Zaidin, menjadi khusus, menjadi ma'rifah dia. Kemudian yang ketiga, kitabu hadzal waladin, ditambahkan, disandarkan, disandingkan dengan isim mubham, yaitu kata hadza ya, kata tunjuk ini. Kitabu hadzal waladi, buku laki-laki ini. Kitabu hadza, hadza yang menjadi mudhaf ilaih ya. Kata kitab awalnya masih asing, kemudian disandarkan. Kalau sudah kita bilang ini, kita katakan itu, pasti sudah kita tahu maksudnya. Itulah dinamakan dengan isim mubham, isim yang sudah jelas. Kemudian yang keempat, disandarkan kepada isim yang sudah ada alif dan lamnya, yaitu kitabur rajuli. Kitabur rajuli otomatis ini menjadi sudah jelas ya, bahwa ini adalah buku seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang besar itu, misalnya laki-laki yang pemarah itu, misalnya laki-laki yang ada di sampingmu. Misalnya kitabur rajulu, berarti sudah jelas ini kitab punya si laki-laki dewasa tersebut. Kemudian masuk kita kepada nakirah. Nakirah itu adalah yang asing, yang umum, lawan daripada ma'rifah. Apa definisi daripada nakirah ini? Kullus min sya'i'in fi jinsi, yaitu isim atau kata benda yang umum pada jenisnya. La yukhtassu bihi wahidun duna akhar, dan tidak khusus pada jenisnya. Oke. Mari kita lihat definisi lanjutan. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam. Dan ringkasnya adalah apabila dia pantas dimasuki oleh alif dan lam. Apa contohnya? Nahwu, contohnya adalah ar-rajul. Awalnya asing dia, seperti saya katakan tadi, rajulun ini asing, masih umum. Laki-laki siapa? Belum jelas siapa laki-lakinya. Tapi setelah kita tambah dia memakai alif lam, memakai al, maka laki-laki itu sudah jelas siapa orangnya. Begitu juga al-ghulamu, ghulamun belum jelas, tapi ketika ditambah dengan al, maka sudah jelas laki-laki itu siapa. Atau papan tulis, saburatun, belum jelas papan tulis itu papan tulis apa, tapi karena kita tambah pakai alif lam, as saburah ya, ketika ditambah tidak boleh lagi bertanwin as-saburatu, maka jelas papan tulis itu papan tulis apa? Papan tulis kelas misalnya, kemudian papan tulis sebuah masjid misalnya, seperti itu. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi sahabat-sahabat yang belum paham atau belum mengerti, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.